Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pilkada baru akan dilaksanakan tahun 2024. Tapi banyak kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya. Sehingga diperlukan ratusan penjabat kepala daerah. Polemik mulai timbul setelah ada penjabat kepala daerah diangkat dari TNI aktif. Sehingga timbul pro dan kontra. Jangan-jangan mau dihidupkan lagi dui fungsi ABRI seperti zaman Orde Baru. Inilah Hot Room masih aktif kok jadi PJ? Hot. Penunjukan pejabat kepala daerah masih menjadi topik yang hot di berbagai media dan forum diskusi. Pasalnya, ada posisi pejabat yang diisi oleh perwira tinggi TNI yang masih aktif. Pemerintah beranggapan kalau penunjukan ini tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Sementara masyarakat dan juga pengamat menilai penunjukan ini mencederai demokrasi dan syarat dengan berbagai kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan siapa? Hoters pasti paham lah. Yang jadi pertanyaan, emang tidak ada orang lain yang layak menjadi pejabat sampai mengangkat yang masih aktif di militer? Kan yang nanti dikerjakan program pembangunan daerah. Toh kalau urusan keamanan, setiap daerah sudah ada satuan TNI dan Polri yang bersiaga 24 jam. Jadi gimana nih? Masih aktif kok bisa jadi pejabat? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di tengah-tengah kita para narasumber, yaitu Bapak Judimart Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Onman. Yang kedua Bapak Edi Saputra Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi. Selamat malam Bapak. Malam Bang. Sebelah kiri saya, Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Bu. Malam Bang Hotman. Berikutnya Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bang. Hadir melalui Zoom Bapak Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi MK. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kita lihat dulu pendapat tentang TNI Polri aktif jadi pejabat kepala daerah dan undang-undang yang diperdebatkan. Mahfud MD termasuk yang setuju ya. Mahfud MD, Menko Polhukam setuju TNI aktif, TNI Polri aktif jadi kepala daerah. Berikutnya yang tidak setuju Bapak Maijen TB Hasanuddin, Komisi 1 DPR RI. Beliau mengatakan sesuai dengan putusan MK dan juga Undang-Undang Nomor 34 2004, TNI aktif tidak bisa menjadi kepala daerah. Jadi ada dua pro dan kontra. Pak Mahfud MD mengatakan boleh TNI Polri aktif sebagai kepala daerah, sedangkan Bapak TB Hasanuddin mengatakan tidak boleh TNI Polri aktif diangkat sebagai kepala daerah. Ya. Pertama saya akan tanyakan kepada Pak Judimart Girsang. Dua pendapat pro dan kontra ini, Bapak memihak yang mana? Dan apa alasannya?
Ya, makasih Bang Hotman. Kalau ditanyakan tentang memihak, saya tidak akan pernah memihak siapapun, tetapi saya bicara dari aspek undang-undang Ya. dan dari aspek yang mengatur tentang para penjabat ini. Tentu kita sepakat bahwa untuk para penjabat berdasarkan pada pasal 201 ayat 3 dan dilanjutkan 201 ayat 9. Ya, karena kekosongan jabatan, maka itu harus diisi oleh penjabat, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu masalah penjabat ini adalah keharusan ya dalam bernegara, karena tidak mungkin boleh terjadi kekosongan di dalam pemerintahan di provinsi maupun di daerah. Oleh karena itu, secara undang-undang ini semua secara tegas sudah diatur bahwa ketika kosong maka harus diisi, dan ketika waktunya lebih dari 6 bulan maka itu menjadi penjabat. Ini sudah jelas. Ya. Nah, yang kedua, kalau saya amati cermati selama ini yang menjadi perdebatan itu apakah boleh TNI Polri menjadi penjabat, kan begitu. Ya. Nah, secara undang-undang ya tentu diperbolehkan. Secara MK juga sangat diperbolehkan. Ya, tidak pernah MK melarang TNI Polri ya aktif bisa menjadi penjabat. Ya, kalau kita membaca secara cermat ya putusan dari MK itu, memang dalam pertimbangan disebutkan tentang bagaimana seorang TNI Polri yang aktif. Ya, tetapi di amar putusan tidak pernah ada larangan untuk itu. Ya, yang ada dalam pertimbangan adalah anjuran saja. Anjuran supaya lebih bijak dan lebih selektif. Nah, oleh karena itu jabatan asn tertentu ya sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya tentang TNI, di situ jelas diatur bahwa jabatan pada instansi pusat misalnya bidang koordinasi Polhukam, Pertahanan Negara, Sesmilpes ya dan BIN, Sandi Negara, Lemhanas, Watanas, SAR, BNN dan EMA ini ada dalam putusan MK ya nomor 15 PU 2022 itu bisa. Kalau jadi begitu, 10 lembaga ini bisa menjadi Kalau penjabat. begitu, boleh nggak ditayangkan dulu Undang-Undang TNI? Biar kita tanya langsung ke beliau ini. Ya. Beliau mengatakan menurut Undang-Undang TNI boleh. Coba, Undang-Undang TNI, ini yang paling pokok ini Undang-Undang TNI. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Kenapa Pak Junimat mengatakan boleh di Undang-Undang TNI, sedangkan ini jelas-jelas mengatakan tidak boleh? Coba di ayat 2 dibaca, Pak Hotman. Itu ayat 1 Ya, tadi oke. kan. Memang ada ayat 2, tapi ini hanya dibatasi untuk 10 jabatan. Iya. Memang boleh 10, tapi tidak ada kepala daerah. Yang kita fokuskan ini kan penjabat kepala daerah. Coba kita baca Ya. secara cermat. Ayat 2, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Pertahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Research atau SAR Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Ya, kepala daerah mana? Atau jadi gubernur atau bupati, nggak ada di sini. Loh, memang itu tidak dicantumkan, tetapi ya ini kan kita kan bicara prajurit aktif. Ya. Nah, kalau di ayat 1 mengatakan prajurit aktif yang tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya. Tapi ayat 2 mengatakan boleh. Kenapa ini dicantumkan? Artinya hanya boleh, hanya ini. Berarti di luar ini tidak boleh. Sebentar Pak Hotman, sebentar. Jabatan-jabatan ini adalah jabatan namanya JPT. Ya. Ya, kita harus pahami juga. Ya. Ini jabatan JPT enggak? Jabatan JPT. Ya. Nah, JPT itu dalam ASN masuk menjadi bagian dari seseorang bisa menjadi pejabat. Ya, maka dalam pang atau golongan itu kita tidak boleh lupa. Ya, memang di dalam TNI Polri tidak dikenal JPT atau yang lainnya. Tetapi dalam jabatan-jabatan yang 10 ini itu dikenal JPT. Nah, maka Mendagri berangkat dari jabatan JPT itu. Oke, jadi menurut Pak Judimat, walaupun di 10 jabatan ini yang dibolehkan tidak ada jabatan penjabat kepala daerah, menurut Pak Judimat tetap bisa? Ya bisa. Oke, bisa. kita akan bahas sesudah istirahat yang berikut ini.